ongoing thing. Assalamualaikum guys, selamat pagi, siang, dan malam untuk sahabat Mang Jadul semuanya. Kali ini Mang Jadul akan bercerita tentang artis jadul yang populer hingga saat ini. Siapa saja dan bagaimana kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Perannya Paramita Chandra Devi Rusady atau lebih dikenal dengan Paramita Rusady. Ia lahir di Ujung Pandang 16 Agustus 1966. Orang tuanya adalah Raden Mas Yus Rusady Wirahadirenaya dan Raden Ayu Meri Zumaria, seorang guru tari. Rusady pernah bekerja sebagai model dan penyanyi, serta aktris dalam film dan sinetron. Di masa mudanya, ia membintangi film romantis Ranjau-Ranjau Cinta bersama dengan Rano Karno. Dia muncul di film dokumenter Di Bawah Nyur Melambai dan di film Sikabayan yang dipasangkan dengan aktor Didi Petet. Setelah lama absen, ia kembali berakting pada tahun 2011, tampil di sinetron Anugerah. Saat remaja, ia memainkan alat musik dan menulis sejumlah lagu. Pada tahun 2009, ia merilis single Bulan Ketiga. Pada 23 Juni 2000, ia menikah dengan Gunawan, seorang aktor sinetron yang 7 tahun lebih muda darinya. Mereka bercerai pada Oktober 2002 tanpa memiliki anak. Pada 20 Mei 2004, ia menikah dengan Nenad Bago dari Kroasia. Nenad Bago mengubah namanya menjadi Muhammad Hamzah Akbar setelah ia masuk Islam. Mereka memiliki 1 putra dan bercerai pada tahun 2012. Meriam Belina yang memiliki nama lengkap Elisa Meriam Belina Maria Bambu, lahir di Bandung, Jawa Barat 10 April 1965. Ia merupakan anak dari Maria Teresia dan GH Bambu yang merupakan seorang pembuat kaki palsu. Ia sebenarnya ingin menjadi seorang pramugari Garuda Indonesia, tetapi hal itu tidak dapat diwujudkan karena ia keluar dari SMK Dago, Bandung saat masih duduk di kelas 11. Ia menjadi seorang gadis sampul di majalah Gadis. Film pertama yang dibintanginya saat masih remaja berjudul Perawan-Perawan. Ia meraih Piala Citra pada tahun 1984 sebagai pemeran utama wanita terbaik dalam film Cinta di Balik Noda. Ia kembali mendapatkan Piala Citra lewat film Taksi pada Festival Film Indonesia 1990. Ia terbilang berani untuk melakukan adegan panas sehingga dia pernah mendapatkan gelar sebagai bomsek Indonesia. Adegan dalam film Roro Mendut pada tahun 1982 malah telah dibatalkan di Festival Film Indonesia yang diadakan di Tropenmuseum Amsterdam karena perannya dianggap terlalu sensual. Karenanya sutradara Arifin C. Nur pernah menjulukinya magma perfilman Indonesia. 3 Piala Citra ia peroleh dalam film Cinta di Balik Noda 1984, Taksi 1990, dan Get Married 2007. Di dunia sinetron ia meraih Piala Media pada tahun 1994 melalui sinetron Aku Mau Hidup. Ia menikah untuk pertama kalinya pada tahun 1987 dengan sutradara bernama Ferry Angriawan, tetapi berakhir dengan perceraian setelah 3 tahun lamanya. Ia kemudian menikah lagi dengan cepat pada tahun 1991 dengan aktor Adi Soraya Abdi. Akan tetapi pernikahan beda agama ini pun kandas dan berujung dengan perceraian pada tahun 2001. Meskipun telah dikaruniai 2 anak, yakni Miguel Kilo Abdi dan Abel Putra Abdi. Sri Beta Ria Sonata, lahir di Bandung 14 Desember 1962. Beta, demikian panggilan akrabnya. Kenal sebagai pelantun lagu Hati Yang Luka yang pernah hit pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati Yang Luka. Setelah albumnya yang fantastis tersebut, Beta mengeluarkan albumnya diantaranya Seandainya pada tahun 1995, Memoriku di Karaoke 1997, Best of Betaria Sonata Karaoke 1999, Melayu Deli Betaria Sonata 1999, dan Platinum 22 Best of Betaria Sonata volume 002 2003. Sejak terjun sebagai penyanyi, Betaria Sonata menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Record. Album-albumnya diproduksi oleh Musika Studios. Selain menyanyi, Beta yang beragama Islam ini juga bermain dalam film Kamus Cinta Sang Primadona dan Biarkan Aku Cemburu. Setelah bercerai dengan aktor
Willy Dozan, Beta juga ikut membintangi FTP Pak D 2027 bersama Didi Petet. Beta pernah menikah dengan aktor laga Willy Dozan. Mereka resmi bercerai pada bulan Agustus tahun 2002. Dari pernikahan tersebut, mereka mempunyai 2 orang anak, yaitu Muhammad Leon Rahman Dozan dan Nabila Rahman Dozan. Akhirnya Beta menikah lagi dengan seorang pengusaha yang berusia 10 tahun lebih tua darinya dan tinggal di Italia. Pernyataan tersebut dikeluarkannya tahun 2005 dan Beta mengaku telah menikah selama 2 tahun secara siri. Nama lengkapnya Bella Safira Veronica Simanjuntak. Dalam bahasa Itali, Bella berarti cantik, sedangkan Safira dijemput dari batu safir. Barangkali omanya di Medan yang turut andil memberi nama itu tak menyadari kalau batu safir itu lambang untuk orang yang lahir bulan September, bukan Agustus seperti dirinya. Namun Veronica yang juga disandangnya membuatnya akrab dengan panggilan Ica Asmateka. Walau cita-cita awal menjadi arsitek, jalan yang terbuka untuk Bella justru menjadi artis terkenal. Tahun 1988, Bella terpilih sebagai salah satu finalis Gadis Sampul. Muncullah tawaran menjadi model iklan untuk berbagai macam produk. Sambil meniti karir di dunia modeling, Bella meneruskan studinya di Universitas Trisakti hingga meraih gelar sarjana ekonomi pada tahun 1995. Prestasi yang membuka kesempatan emas adalah saat Bella terpilih menjadi bintang Lux favorit pilihan masyarakat. Dari sanalah diketahui bahwa Bella ternyata juga pandai bernyanyi. Melihat ke belakang, Bella pernah meraih gelar finalis Voice of Asia pada tahun 1991. Sekitar 4 tahun lalu, Bella juga pernah mengeluarkan album Nostalgia SMA yang sayangnya kurang berhasil penjualan albumnya. Seperti judul sinetronnya, Dewi Fortuna, keberuntungan demi keberuntungan lantas kerap menghampiri Bella yang sudah terbiasa bekerja keras itu. Tawaran iklan, main sinetron, MC, bahkan menyanyi datang bertubi-tubi. Pada 26 Juli 2013, Bella mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Bella sempat terbata-bata ketika mengucapkan syahadat, ia juga terlihat gugup ketika itu. Berhembus kabar bahwa Bella menjadi mualaf karena akan menikah dengan seorang muslim, dan pada tanggal 30 Agustus 2013, Bella akhirnya menikah dengan Mayor Jenderal Haji Agus Surya Bakti yang menjabat sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPT. Lydia Kandou yang bernama lengkap Lydia Ruth Elizabeth Kandou lahir di Jakarta, Indonesia 21 Februari 1963. Adalah seorang aktris Indonesia. Ia sudah berperan dalam dunia perfilman Indonesia sejak 25 tahun silam. Ia lahir di Jakarta tetapi punya hubungan darah Manado, Belanda. Kehidupan yang dijalaninya terbilang tidak mulus. Sejak kecil sering sakit-sakitan, tidak boleh terlalu bergembira, tidak boleh kaget dan terlalu sedih. Akibatnya ia selalu dipisahkan oleh ibunya dari kakak-kakaknya dan dilarang bermain dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Awalnya ia sedih dan tak mengerti mengapa ibunya bersikap demikian. Akhirnya dia memahami bahwa apa yang dilakukan ibunya adalah untuk kebaikannya semata. Akibat terlalu banyak menyendiri, ia tumbuh menjadi gadis pemalu dan tampil sederhana dalam bersikap maupun penampilan. Tawaran menjadi model menjadi terhambat karena sifat yang pemalu tadi. Karirnya bisa diraih setapak demi setapak melalui atas usaha orang-orang yang sabar membinanya. Ibunya selalu mendukung dan memberikan motivasi kepadanya. Sejak SMP, dia sudah mengenal kebiasaan merokok. Selain suka makan, untuk menjaga kondisi tubuh, dia melakukan kegiatan senam dan berenang. Masak adalah kegemarannya. Bermula sebagai model iklan Sakura Film, dia kemudian bertemu Imam Tantowi dan diajak mendukung film arahan Hasmana, Wanita Segala Zaman, produksi Rapi Film. Lewat film ini namanya melejit saat usianya belum genap 17 tahun. Permainan aktingnya yang biasa-biasa saja dinilai produser untuk mengontraknya agar bermain film. Lydia Kandou kemudian bermain dalam film Melodi Cinta, Bunga Bunga SMA, Mahkotaku Hilang, Seindah Rembulan. Ia pun akhirnya bisa menandatangani kontrak untuk 4 sampai 7 film sekaligus.
harus dihadapi keduanya. Lydia yang berdarah Manado Belanda dan Jamal yang berdarah Jawa membuat mereka harus melakukan penyesuaian diri terhadap karakter dan latar belakang budaya masing-masing. Namun dengan prinsip perbedaan adalah pelajaran buat mereka yang dianggap berharga dan istimewa, dan dengan kesabaran dan menghormati perbedaan, pasangan ini dapat melaluinya dengan baik sampai saat ini. Pada tanggal 8 Maret 2013, melalui kuasa hukumnya, Lydia Kandou memasukkan gugatan cerai pada Jamal Mirdad di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah membangun rumah tangga selama 26 tahun. Ditegaskan kemudian oleh Lydia bahwa penyebab perceraiannya bukan karena beda agama, tetapi ia tetap belum mau mengungkapkan apa penyebabnya. Dari perkawinan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad lahir 4 anak. Mereka adalah Hana Natasha Maria, Penangkana, Naysila, Nafulani, Mirdadan, Natana, Gaza. Nana dan Naysila telah mengikuti jejak karir orang tuanya. Keduanya bermain dalam sinetron produksi Sinemaat yang ditayangkan stasiun televisi RCTI berjudul Liontin. Tema lagu Menunggumu digarap Ariel Peter Pan dalam album Senyawa yang cerita dan skenarionya digarap Putri Pranarka dan Alexis Leirisa. Film televisi ini disutradarai oleh Noto Bagaskoro.